Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam damai sejahtera dalam kasih-Nya. Kita akan mengawali hari ini dengan mendengarkan khotbah firman Tuhan dari Injil Lukas 16 ayat 19 sampai 31, namun hanya dibaca pada ayat 24 hingga 26. Mari kita berdoa. Ya Allah, sumber terang dan kehidupan, kami bersyukur atas hidup dan kehidupan yang dianugerahkan kepada kami di hari ini. Kami hendak membaca firman-Mu dan mendengarkan khotbahnya. Beri kami hikmat dan pengertian, supaya kami melihat dan mengerti apa kehendak-Mu bagi kami dalam isi firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus Kristus kami mohon. Amin. Inilah bunyi teks firman Tuhan dari ayat 24 sampai 26. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Lalu ia berseru katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang. Demikian bunyi teks firman Tuhan. Tema khotbah kita di hari ini adalah mengasihi sesama selama masih hidup di dunia. Mengasihi sesama selama masih hidup di dunia. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu kita semua masih ingat bahkan menghafal baik sebuah lagu pop dari kelompok Black Brothers dengan judul Hari Kiamat. Lagu yang syairnya berisikan keprihatinan para penyanyinya atas praktek hidup manusia tanpa kasih dengan membangun jurang pemisah antara kaya dan miskin di zaman itu, namun tentu juga relevan hingga zaman ini. Namun di hari kiamat akan ada pengadilan yang penghabisan atau terakhir bagi si kaya maupun si miskin. Saudara-saudaraku yang dikasihi, jauh sebelum keprihatinan dan kepedulian Black Brothers melalui lantunan syairnya, penulis Injil Lukas memaparkan bahwa Yesus, tokoh terbesar segala masa, juga prihatin dan peduli terhadap praktek hidup Israel yang terkesan ada jurang pemisah antara kaya dan miskin. Kelompok yang kaya adalah kelompok yang kuat karena memiliki kemewahan harta benda, sedangkan kelompok yang miskin adalah kelompok yang lemah, tidak berdaya, hanya menunggu pertolongan dari yang kuat atau kaya. Sorotan Yesus tadi diangkat oleh penulis Injil Lukas dengan memaparkan kisah orang kaya dan orang miskin atau Lazarus secara alegoris. Artinya berbicara secara lambang. Bahasa kiasan ini dipakai dengan maksud melukiskan sesuatu keadaan secara jasmani namun bermakna rohani.
Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, paparan Lukas dalam pembacaan Lukas 16 ayat 19 sampai 30, khususnya dalam ayat 24 sampai 26 tadi. Memperlihatkan situasi kehidupan dua orang yang berbeda status sosial dan status ekonominya, yakni kaya dan miskin. Dikisahkan bahwa si kaya selalu berjubah ungu dan kain lenan serta bersukaria dalam kemewahannya. Sedangkan si miskin Lazarus penuh borok di badannya berbaring dekat pintu rumah si kaya sambil menunggu remah atau ampas makanan dari meja si kaya. Tapi malahan anjing-anjing datang menjilat boroknya. Yang menarik perhatian kita adalah si miskin dan si kaya kedua-duanya mati. Si miskin dibawa malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham dan si kaya dikubur atau menuju alam maut, dan di sana ia menderita sengsara dalam nyala api. Situasi kedua orang ini berubah total. Si kaya senang di bumi tapi menderita di alam maut. Sedangkan si miskin menderita di bumi tapi senang atau mendapat penghiburan di pangkuan Abraham. Nah, apa yang menyebabkan suasana ini berubah total, saudara-saudaraku? Abraham adalah bapa segala orang beriman. Apabila seseorang datang berada di pangkuannya, pertanda orang tersebut telah mengikuti jejak iman Abraham. Jadi jawaban pertanyaan tadi adalah, iman si miskin telah menghentar dia ke pangkuan Abraham, bapa orang beriman itu. Iman si miskin telah menyelamatkan dia dari penderitaan di alam maut. Bukan karena kepapaan dan kenistaannya, Abraham bermurah hati menerima si miskin di pangkuannya. Tapi karena iman dari si miskin mengikuti jejak Abraham, bapa segala orang beriman. Saudaraku, lalu bagaimana dengan si kaya? Apakah kesalahannya? Ia tidak melakukan suatu pun untuk menolong si pengemis untuk keluar dari penderitaannya. Padahal pengemis itu berada di depan mata si kaya. Ada kesempatan untuk si kaya mempraktikkan cinta kasihnya sesuai hukum Taurat. Tapi ternyata mata dan hatinya ditutup rapat oleh keegoisan, kesombongan, dan kemewahannya itu. Ia tidak mau tahu dengan keadaan orang yang tidak selevel dengan dia. Si kaya dengan sikap semasa hidup itu menunjukkan bahwa kemewahan harta bendanya telah menjadi tuan atas dirinya. Ia diperbudak oleh kekayaannya sendiri, sehingga jelas ia telah mengikat persahabatan dengan mamon atau harta benda. Kita dapat membandingkan dengan pembacaan di ayat 9. Inilah yang menghambat dia untuk dapat mengabdi kepada Allah, yaitu menunjukkan cinta kasihnya kepada Tuhan dan belas kasihan kepada sesamanya. Ironisnya lagi, orang kaya ini adalah seorang Farisi. Coba kita bandingkan pasal 16 ayat 14 sampai 15. Ia tahu benar tentang hukum Taurat dan kitab para nabi. Ia tahu tentang hukum Tuhan yang mengharuskan untuk mengasihi Tuhan dan sesamanya, sebangsa maupun orang asing. Sapaan bapa kepada Abraham dan anak kepada si kaya mengidentifikasikan bahwa secara lahiriah ada hubungan keturunan si kaya dengan Abraham. Tetapi secara rohani, ia tidak bisa mengikuti jejak iman Abraham atau leluhurnya itu. Hubungan lahiriah tidak bisa menjamin keselamatan kekal seseorang, kecuali iman dan kasih. Dengan demikian jawaban bagi si kaya adalah karena ia tidak melakukan sesuatu apapun sebagai wujud dari imannya, atau tidak ada iman dan perbuatan yang dinampakkan untuk menuntun dia kepada pangkuan bapa Abraham atau Abraham bapa segala orang beriman itu.
tapi justru menjerumuskan dia ke dalam penderitaan dan kesengsaraan di alam maut. Karena itu benarlah pepatah ini, apa yang ditabur orang itulah yang dituainya. Menabur angin menuai badai. Jemaat Tuhan, keadaan si kaya di alam maut seakan-akan menjadi kelinci percobaan bagi 5 orang saudaranya. Juga bagi si kaya, ia baru menyadari keberadaannya di alam maut. Inilah kesadaran atau pertobatan yang terlambat. Air sudah sampai di leher. Tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Bagi yang masih hidup di bumi, yaitu 5 saudaranya, mereka akan mendengar kesaksian dari Taurat Musa dan para nabi untuk menentukan pilihan mereka agar tidak terjerumus seperti saudara mereka si kaya. Ada jurang pemisah antara Abraham dan Lazarus dengan alam maut agar orang tidak pergi atau datang, dan jurang pemisah antara alam maut dengan dunia nyata atau orang hidup. Orang mati tidak punya hubungan dengan orang hidup dalam hal bersaksi tentang keadaannya di alam maut. Sekalipun orang mati bangkit dan bersaksi, itu tidak mungkin seseorang yang masih hidup untuk datang ke pangkuan Abraham kecuali kesaksian kitab suci, yaitu kesaksian kitab Musa dan para nabi yang merupakan suara Allah. Dari 2 kesaksian ini, orang akan mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana kehidupan dan mana kematian. Dari kesaksian itu, orang dituntun untuk menentukan pilihannya, mendengar suara Allah yang sama dengan memilih kehidupan, ataukah menuruti kehendak diri yang sama dengan memilih kematian. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kisah si kaya dan si miskin memberi kita pemahaman. Yang pertama, hidup ini dengan segala isinya adalah milik Tuhan. Tuhan adalah sumber semua milik kita. Yang kedua, bukan karena seseorang itu kaya di bumi, maka orang itu akan binasa. Tapi karena kekayaannya itu terlampau menjadi mamon atau tuan yang menguasai hidupnya, sehingga tidak dipergunakan untuk menolong orang miskin. Orientasinya pada kesenangan individual secara duniawi dan juga materialistis, sehingga menghambat si kaya mewujudkan kasih sebagai perbuatan iman. Akibatnya ia binasa dalam kekayaannya. Yang ketiga, alat kesaksian bagi kita bukanlah orang mati yang bangkit dan memberikan kesaksian bagi yang masih hidup, tapi kesaksian adalah bersumber dari Alkitab, firman Tuhan, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Itulah kesaksian bagi kita yang dapat menentukan kita pada pilihan hidup atau mati. Tahu dan melakukan firman Tuhan, atau tahu tapi tidak melakukan firman Tuhan. Saudara-saudaraku seiman di dalam Kristus Yesus, realitas kehidupan kita memperlihatkan juga hal yang sama seperti kisah lambang tadi, orang kaya dan Lazarus orang miskin ini. Di satu pihak ada orang yang hidupnya miskin dalam hal harta benda dan uang, juga miskin ilmu pengetahuan, sehingga membuatnya tidak bisa berpikir jauh ke depan bagaimana cara atau jalan keluar untuk merubah kehidupannya agar lebih baik lagi. Dalam kesempitan atau kedangkalannya itu, ia tentu berharap banyak akan pertolongan orang lain yang bisa mengangkat dan merubah hidupnya. Paling tidak dengan sumbangsi ilmu pengetahuan maupun harta kekayaan dan uang si kaya. Intinya si miskin mengharapkan si kaya dapat menyalurkan berkat Tuhan yang ada padanya untuk si miskin ini sebagai wujud nyata dari firman Tuhan tentang kasih kepada sesama manusia. Untuk orang seperti ini menjadi tanggung jawab keluarganya yang lain, juga tanggung jawab gereja
dan tanggung jawab negara. Di pihak lain, ada orang yang membuat dirinya sendiri miskin karena kemalasannya, berharap pada orang atau bergantung pada orang lain, padahal ia berpotensi atau ia ada tanah misalnya, ada lahan, ada tenaga, ada kesempatan, namun tidak digunakan dengan baik. Saudara-saudara yang dikasihi, bukan soal kaya tidak masuk surga dan miskin itulah yang masuk surga. Tapi soalnya terletak pada iman dan kasih atau perbuatan sebagai wujud dari firman Tuhan. Ini yang perlu direnungkan dan dipraktekkan bagi kita sekalian dalam memasuki minggu kerja kita yang baru ini. Setidaknya pada hari ini, hari pertama dalam minggu kerja kita yang baru. Karena itu beberapa hal berikut ini perlu menjadi acuan hidup kita. Yaitu pertama, gunakan kesempatan hidupmu untuk mengasihi sesama. Saudara-saudara, harta benda dan atau kekayaan yang dimiliki setiap kita adalah anugerah pemberian Allah yang patut disyukuri dengan cara dan dalam bentuk melayani sesama yang berkekurangan. Bukan seperti orang kaya yang menyombongkan dirinya dengan kekayaannya sehingga melupakan dan mengabaikan firman Tuhan untuk mengasihi sesamanya. Membagi kasih dengan sesama juga bukan pada saat kita sudah kaya raya, namun dalam kesederhanaan hidup kita pun mengasihi sesama dalam perbuatan itu penting kita wujudkan. Kisah orang kaya dan Lazarus orang miskin membuka mata batin dan sebagai inspirasi rohani bagi kita untuk belajar menghargai kasih Allah dalam kita yang harus juga dibagikan kepada orang lain. Yang kedua, hidup yang individualistik dan materialistik bisa mempengaruhi kita untuk tidak mengerti maksud Allah bagi diri kita sebagai sarana berkat bagi orang lain ketika hidup di dunia. Maka ketika mati pun tidak ada kedamaian, bahkan menderita di akhirat. Ini bukti dari apa yang ditabur orang, itu juga yang dituainya. Karena itu saudara, selagi masih ada kesempatan bagi kita untuk hidup, marilah kita mengerti maksud dan kehendak Allah memberi kesempatan hidup itu bagi kita. Yang ketiga, kemiskinan dan penderitaan yang dirasakan setiap orang bukan berarti harus mencari jalan pintas dengan mencuri, merampok, serta memeras orang lain demi menjawab kekurangan yang ada. Tetapi seharusnya hal itu membuat kita tahan uji dalam menghadapi setiap tantangan yang berat sekalipun dan dibarengi sikap kejuangan yang tinggi demi hidup yang lebih baik lagi. Demikianlah firman Tuhan untuk kita di hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat memasuki hari baru di minggu kerja kita yang baru ini. Amin. Saudara-saudara seiman di dalam Tuhan, mari kita berdoa atas firman Tuhan yang sudah kita dengar. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengar di hari ini. Dalam kuasa Roh Kudus, berilah kepekaan kepada kami untuk melihat dan turut merasakan penderitaan orang lain di sekeliling kehidupan kami. Pimpin hati, pikiran, dan kemauan kami untuk melakukan kasih-Mu secara nyata dalam perbuatan kami. Pimpin dan tolong kami ya Tuhan untuk menjalani aktivitas kami di hari ini, agar aman dan selamat serta menjadi berkat bagi orang lain. Di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin.